Oke, thank you semuanya yang udah hadir di webinar kali ini. Jadi memang gue co-founder dari marketing mikirin tuh selama ini kan remarketing ini tahun ketiga kita tuh kita nggak random, tapi kita tuh ngeliat dari perspektif kalau digital marketing tuh luas. Nah, ketika kita ngeliat digital marketing luas itu tuh kayaknya kita ngerasa topiknya tuh nggak bakal habis. Kayak misalkan nih kita kalau breakdown seminggu ya, Senin itu kita bisa bahas copywriting, Selasa kita bahas sosial media, Rabu kita bahas SEO, Kamis kita bisa bahas meta ads, Jumat kita bisa bahas branding. Jadi tuh kalau kita seminggu aja full class itu tuh kayak we are very confident for that. But somehow selama 2 tahun tuh kita ngerasa juga tuh dan feedbacknya, oh ternyata kita sketcher ya. Dan sketcher pelajaran itu kayak kita berharap memang akumulasi pengetahuan. Jadi mereka kalau rajin ikut tuh bisa dapat akumulasi pengetahuan, harapannya bisa langsung diimplementasikan di pekerjaannya. Tapi ternyata target yang kita mau yang memang sudah 2 tahun belajar digital marketing yang lumayan lebih advance, itu tuh porsinya nggak begitu banyak. Business still business, we need to fill our car with the benzene I think. Dan kita ngelihat banyak pergeseran di sini, banyak banget orang yang baru belajar digital marketing. Dan the reason why they want to learn in the digital marketing I think is all about how they make money with the digital marketing. And the approach I think for now is with the digital product. Dan ini yang kita praktekin di remarketing, kita create digital product. Kayaknya kita nggak ngeklaim kita as a digital product, we claim as the brands, we claim as the community, we claim as the circle for our digital marketers keeps growing up. Dan yang kita jual somehow di digital product like webinar. Tapi dari webinar kita nggak jual ketengan karena kita pengen mainnya game yang panjang, dimana ketika game yang panjang aset I think is a very important for us. Dan yes, we very focusing in the subscription, but somehow subscription in Indonesia is very struggling. Dan disitulah kita berdiri dan kita ngelihat di bulan ini kita fokus ke digital marketing because the reason why they're learning in digital marketers for the make money. And April maybe we can learning specific and very laser focused in the F&B area. And ya di situ kalau teman-teman kerja di F&B area, I think bisa banget join karena it's a very deep. We will cover 360 areas for the F&B marketing, and I think it's a good opportunity for us to learning bareng-bareng ya. Dan basicnya di remarketing tuh ya, kenapa namanya remarketing ya, karena kita pengen terus-terusan engage ya, pengen terus-terusan kita punya connection dengan our members, because the subscription tuh feature is a very nothing. I think subscription also about the relationships. So the reason why we have WhatsApp group because we kita pengen build connection in the other parts. And di situ tuh ya udah dari RM kita recognize, tahu kebutuhannya tadi. Kita pun as a co-founders kita ada berempat, kita ngerasa recognize ya kayaknya perlu kita punya lingkungan digital marketers, because ya kita kerjanya di sini dan kita sangat yakin kalau digital marketing tuh nggak bakal ada habisnya ya gitu. Jadi ya bisa aja besok tuh algoritma berubah, dan somehow kita ngeliat dulu tuh bootcamp nggak bisa nge-cover itu karena bootcamp very strict dengan silabusnya, dan jadi silabus itu yang punya kendali atas semua proses learningnya. Dan remarketing nggak pengen kayak gitu, kita pengen kayak very agile. Misalkan bisa ada perubahan ya kita nge-cover topik tentang the change of the algorithms, the change of the trends and so on and so on.
Abis itu kita ngeliat tuh mature. Dari situ ya tadi kan dari R kita recognize, M-nya kita punya filosofi mature, dimana kita ketika mature kita growing bareng-bareng. Sorry, M-nya not the mature, it's the mutualize. It's all about the how we trying to mutualize each other. But gue pengen jelasin lebih ke R. Gue pengen jelasin dulu tentang latar belakang gue ya. Yes, di sini gue udah lumayan, gue udah dari 2014 di sini ya. Kayaknya gue pantas menyebut diri gue tuh kayak yaudah gue kerja, tapi sama gue build business. Karena ketika gue kerja gue punya safety money, gue punya active money, gue fokus di active money gue, dan gue juga fokus di passive money gue, passive revenue I think, for build business. Dan selama ini sih ya udah kita bisa juggling for that, and I'm happy because kalau satu kayak kurang, kalau dua kayak masih kurang, makanya kita coba juggling lumayan agak banyak biar kalau tidur biasanya kalau tidur nggak ngepikirin sesuatu tuh kayak ada yang kurang, tidurnya kurang capek, jadi kurang pulas. Jadi udah kita kerjain banyak hal, dan ya udah happy banget ngerjain di marketing. Kemarin baru pensiun di Kompas, dapat pesangon kita buat pada Rebel gitu, kayak renting sewa raket premium and then top tier, very news, very I think bisnis momentum banget ya. Tapi kita bakal ada proyeksi tentang renting company and lifestyle di Rebel Group itu sendiri. Dan ya udah dari pada Rebel kita join dengan 20 Feet. Dari 20 Feet kita bakal nge-create flywheels di wellness and the sports industry and also gym industry, because 20 Feet is very massive in the event. We have a lot of many running event kayak IWHM sebentar lagi, Indonesian Women Half Marathon, kemarin ada Jesus Marathons. We have a living run mandiri itu, kita beberapa kota di sana. Jadi our top of funnel is not visitors, but our top of funnel in the 20 Feet is the people who buying ticket for joining the running, and after that we understanding the needs is all about the recovery. So that's why we have 20 sport clinics, physio recovery, and also sport massage. We call it the flywheels because dari habis olahraga lu capek, lu ke klinik, habis itu dari klinik lu bakal tahu next event lu mau join apa. Di situ kita punya gym juga. That's why we create a program for people who want to be the competition and the event also. Dan di situ ya udah kita multiple the flywheels. And Padel Rebel believe kenapa join the 20 Feet, ketika lu main padel lu pegel ya, you need to recovery and you got to 20 Feet sport clinic, dan and so on. Dari situ journey-nya nggak hanya digital marketing, banyak juga bisnis offline, which itu 20 Feet clinic is very offline business model. Hyrox is a very experienced things. I think all about the experience. Gue lebih senang nyebutnya experience business, because semuanya aspek tentang experience. If we create experience better, so people who will come back. And di marketing juga sama, experience penting, but in the online service and the online area. Nah, dari situ ya udah, ini topiknya tentang digital marketing, digital product. Tadi gue udah cerita sedikit tentang remarketing 2 tahun kita ngapain, dan next on kita bakal fokus apa. Dan ini frameworks yang kita coba selalu pakai selama 2 tahun. Memang frameworks ini nggak langsung jadi. Di awal kita bukan kayak tipe orang dan co-founder yang yes kita punya teori, dari teorinya kita coba implementasi dan itu jadi. Enggak. Jadi ini teori dan frameworks yang kita sadari day by day ketika kita jalanin remarketing, dan sama match remarketing tapi kayak singkatannya RMPN itu cocok gitu. Jadi ini yang bakal kita sharing. Kita mulai dari R, that's why recognize, ini very theoretical
Kayaknya kalau gue bacain tuh nanti lu bisa baca aja decknya karena banyak warning di sini, jadi gampang ya untuk mempersingkat waktu. Dan ya udah, nanti kita banyak ngobrol diskusi tentang framework ini, dan harapan nanti di hari Jumat ya itu langsung praktek buat produk digital itu lebih enak. Di hari ini tadi recognize, jadi ya gue sendiri nih kemarin tuh waktu buat marketing tuh very recognize our bukan kenapanya tapi siapa audiensnya, who-nya kita yang paling fokusin. Nah di situ who-nya ya udah kita ngeliat recognize tuh apa sih problemnya, it's very basics. Tapi problemnya tuh nggak hanya di diri mereka, tapi kita reflect for us juga. Jadi dari kita nge-reflect apa yang kita bakal ngelakuin, itu tuh apa sih yang bakal kita coba terapin atau yang kita coba bakal struggling hurdle di situasi ini gitu. Dan itu ya udah ketika recognize pun ini kita coba implementasi, nggak hanya buat kita buat deal produk ya, ini bisa juga diterapin ke apapun industri medianya, industri brandnya, nggak hanya dari personal brand, I think bisa juga gitu. Nah tapi dari sini ketika kita sadar problemnya apa, yang kedua adalah mutualize. Dan mutualize tuh yang gue lihat adalah lo nggak bisa kayak sendirian, lo nggak bisa kayak jalan sendirian. Yang very ideal for me kalau bisa tuh is the connect each other, like remarketing tuh bukan dia jalan tanpa speaker. Kita tuh penengah sebenarnya, dan gue seneng banget bisnisnya yang kayak ya udah penengah, kita sebagai hub ya. Karena itu gue belajar dari zero to one. Gue belajar kayak dari study case-nya BlackBerry dan Apple di ekosistemnya. Dulu tuh BlackBerry waktu sebelum ada Apple, dia buat apps-nya tuh in-house. Jadi kayak timnya mereka, dia punya developer yang begitu banyak, dia nge-create apps BlackBerry-nya tuh sendirian gitu. Kualitinya tuh bagus banget, dan ekosistemnya juga ya udah dari internal BlackBerry ada user download gitu. Udah, that's it, very simple. Nah, terus ada Android dan iOS datang kan. Di situ ketika dia datang, dia tuh offer kayak ya they have Google Play Store, Apple juga punya App Store kan. Nah di situ developernya tuh kayak nggak hanya diri dia sendiri, developernya tuh kayak apa namanya, semua orang yang punya skill. Nah ya, jadi kayak mereka tuh punya App Store kayak Google Play App Store gitu. Semua orang punya skill set developing tuh, dia bisa nge-create apps di mana dari apps itu tuh dimasukin ke Google Play Store, dan ada usernya yang bakal download gitu. Dan itu tuh kayak dari App Store-nya bakal ngasih beberapa komisi kan ke audiensnya ya, ke developernya gitu. Jadi developernya happy, developernya kalau yang punya ide dan punya improvement macam-macam, dia bisa nge-explore itu Google Play App Store untuk monetisasinya. Dan user juga kebantu karena mereka punya banyak variasi kan gitu, opsinya tuh makin banyak, jadi nggak dikelola sendiri oleh si brandnya gitu. That's why Google Play dan iOS itu tuh sekarang berkembang sangat pesat, developer juga makin pesat juga kan. Jadi kayak dia platform bisnis, biasanya buatnya tuh bisnis platform tuh kayak gitu. Nah remarketing tuh buat kayak gitu. That's why kita punya tadi filosofi M itu as a mutualize. Jadi kita berusaha untuk jadi penengahnya gitu. Nggak hanya kita dapat uang sendiri, tapi kita perlu spending some money for getting more money gitu. Ya like example itu kan, ada speaker kita yang jago-jago, ya udah kita very welcome, we have commission for that. For people who want to sharing their knowledge, very happy because we have a lot of many live class in the marketing, but we get the money from the people who want to learning. And di situ tuh banyak banget
teman-teman di digital marketing yang baru sangat terbantu karena ini nggak hanya cuman teori, mereka sharing pun based on their study case, dan study case is a very personalized, very unique, and we very appreciate the uniqueness for our speakers. Dan itu yang ngerasa kita happy ngejalaninnya. Dan ya bisnis dari marketing tuh nggak hanya kita sendiri yang mikirin gitu. Ya kita berharap ada speaker yang pengen sharing tuh kayak ngebantu kita yang oke, ini dia mau speaker gitu. Jadi ya mikirin mereka juga gitu. It's not all about the get money from the marketing, but somehow people di level mereka ya itu tuh ngerasa dia tuh kebanyakan ide sih kayaknya. Gue rasa tuh mereka kebanyakan ide, sedikitnya pun cepat gitu-gitu, dan mereka pengen sharing karena ketika dia sharing itu bisa jadi dia momen saat ini yang tepat. Ketika dia sharingnya mungkin 2 bulan lagi tuh kayak udah nggak relevan kan. That's why we very confident to say our tagline is jadi terus relevan. Dan di situ ya udah kebawa semuanya gitu. Kita cara kerjanya jadi terus relevan, kita speakernya juga jadi terus relevan. Harapannya audiens yang kita serve and kita dapat monetisasinya itu juga terus relevan, jadi dapat impact kayak gitu. Nah itu perlu dipikirin semuanya. Jadi teman-teman ketika punya digital product as a founder is very good, but somehow kalau di sini ya misalkan punya SEO gitu, ya udah gabung aja, misalkan ngajak teman-teman yang SEO juga, jadi dapat duitnya, lu nggak perlu ngajar, tapi lu ngasih beberapa manis itu bisa aja profit sharing, is zero cost. Ya udah buat runningnya di marketing, bahkan ketika berpromosi itu lebih enak ketika kita mutilasi itu kan. Jadi things to is not to run business lonely, we need the collaboration each other. I think mutilasi is very helpful. Dan ini yang kita coba educate juga ke brand. Brand harus mikir ketika kita ngomongin komunitas ya. Banyak juga tuh dari brand yang kayak ya udah gue buat community untuk dapetin sales doang. Nah itu udah selesai. Tapi kalau lo punya brand, lo as a penengah gitu, tapi ketika lo nge-create community as a orang yang mau coba jualan produk lo, dimana ketika orang mau jualan produk lo kasih edukasi apapun dan skill set yang dia mau, jadi tuh lo kayak tempat learning mereka gitu. Tapi somehow in the di kemudian hari produknya lo itu tuh bakal nge-reverse engine kalau lo punya produk, dan itu bagus buat bisnis lo gitu. Dan sama kalau ke digital product juga sama, itu banyak benar kayak copywriting bisa aja lo partnerin dengan siapa gitu. Dan case dari marketing kalau ide bisa banyak banget, tapi ini gue sharing apa yang marketing lakuin. Kita very confident ya mutualis itu untuk kayak ada speaker, ada di marketing, ada orang-orang pengen belajar. Di situ kita bermutualisasi gitu. Nah, yang ketiga teori transform kan. Ketika teori transform itu tuh kayak ngubah dari A ke B gitu. Dan yang kita pengen adalah orang dari nggak bisa jadi bisa dengan belajar bareng dengan speaker kita. Dan ketika belajar bareng itu tuh gue ngeliat nih nggak bisa hanya di live class doang. Itu tuh karena ya udah lo bisa one off selesai kan. Even lo nge-reach out mereka punya LinkedIn pun kayaknya agak-agak sulit karena mereka juga sibuk gitu. Jadi kita buatin WhatsApp group ya. Jadi dari WhatsApp grupnya harapannya tuh sebenarnya ya kita bisa diskusi. Tadi tuh topiknya yang kurang ngerti tuh apa sih, terus kalau diterapin ke bisnis gue tuh seperti apa. Jadi transform itu tuh prosesnya tuh nggak one off kayak live class selesai lo transform ke A B gitu, enggak. Tapi ya dari WhatsApp grupnya kita ngebantu juga transform A ke B gitu. Dan dari situ juga kita yang paling sadari yang lagi kita godok adalah banyak banget member kita yang baru belajar. Dia aktif nanya tuh curiosity-nya dia bagus. Dari situ kita coba ajak undang jadi speaker gitu. Jadi transformnya ketika dia belajar di remarketing, kita berharap mereka jadi speakers. Karena dari speakers kita bakal ngasih exposure yang besar buat mereka. Dia punya portfolio di LinkedIn-nya dia, di sosial media dia. Once lo dapat exposure lebih di LinkedIn, lo bakal dilihat bos lo. Jadi ketika lo sharing tuh lo udah punya skill set untuk kayak public speaking yang bagus juga kan. Dan itu terus diasah gitu. Dan kita punya kasih tempat dan nama lo juga ya kita pasti dari tag-tagnya yang kita pakai ya harapannya bisa bermanfaat juga buat lo gitu. Jadi exposure ke bisnis lo juga oke kan gitu. Dan dari situ, dari jadi speaker yang udah speaker pun sebenarnya kita coba berusaha transform. Karena dari speaker kan lu punya
tadi ya, skill setnya tuh harus lu bisa ngomong kan. Tapi banyak banget manajer itu atau head level tuh kayak ya udah dia nge-keep dia punya study case gitu karena males ngomong aja sebenarnya, males sharing. Nah, males sharing tuh banyak hal gitu. Kayak gue tuh sebenarnya gue males sharing. Gue males bikin kelas gini, gue lebih baik ngundang-ngundang karena ya udah we doing a business in the back end. Kita bakal ngundang-ngundang. Tapi ketika sharing di sini, yang gue bakal rasain adalah itu bakal ningkatin speaking skills gue gitu. Dan itu transform ya. Dan somehow dari ini tuh bisa jadi kayak gue bisa dapat mentoring one on one atau bisnis untuk kayak consultant. Itu beberapa kali gue dapetin ketika sharing dimanapun gitu. Nah itu transform yang dari dari yang dia belajar jadi ngajar, dan dari ngajar pun dia bakal bisa naik gaji gara-gara bos yang lihat karena punya speaking skill yang bagus. Karena kita pengennya nggak cuma hard skill jago, dia tahu teknikal dan lain-lain, tapi ketika soft skills, communication I think is the most important. Karena kayak gue sering bertebaran di threads gue tuh atau di reels gue tuh kayak lo hard skill lo bisa bawa lo dapat kerja, tapi kalau soft skills itu katanya kesuksesan. I think it's a good quote, but somehow is a correlation. I think itu punya korelasi yang sama lah gitu. That's transforms. Habis itu RMTN, nurtures. Nah nurtures itu tuh kayak kita kan grooming bareng-bareng ya. Di situ ya WhatsApp group is very crucial I think. Dan gimana kita nurturnya? Kalau di WhatsApp group kita tuh punya tiap Senin tuh ada edukasi tips-tips. Di WhatsApp group kita tuh tips-tips yang lagi ngetren di digital marketing. Sesimpel itu sih nurtures ya. Nah kelas pun juga sama, itu kita nurture. Jadi kayak loopingnya tuh kita bukan funnel, kita nyebutnya flywheels, dimana ketika lo punya digital product sendiri pun kayaknya perlu nurture juga kan. Jadi nggak cuma lo beli habis itu selesai, lo bisa buatin WhatsApp grupnya, lo bisa dapatin manfaatnya apa ketika beli produk digital apapun dari lo gitu. It's very simple for us to running nurture itu. Nah dari situ ini bahas sedikit, kayak produk digital tuh udah banyak banget yang mungkin lo tahu kan. Bisa berjualan e-book, bisa jualan webinar, live class, bootcamp, apapun yang sifatnya digital yang lo kerjanya sekali dapat duitnya berkali-kali. Itu tuh kayak buzzwordnya tuh udah zaman dulu gitu. Dan gue bukan penganut yang digital marketing, kita nggak pengen kayak to be true kayak 30 bahkan 30 satu minggu dapat 100 juta, nggak bakal kayak gitu. Kita very realistis kayak 100 juta lu bakal dapet kok, tapi timeline orang tuh beda-beda. Kita very peace for that. Dan banyak banget PDF bertebaran, banyak banget kayak live class udah ada. Dari situ ya udah yang kita jaga adalah orang tuh somehow nggak beli produknya, dia tuh nggak beli PDF lu, dia tuh nggak beli dokumen template yang lo siapin. Nggak cuma itu, tapi mereka udah mulai sadar siapa sih yang ngerjain. Jadi credibility dan trust itu sangat penting gitu. Ini ngebangun credibility ya, itu kayaknya nggak cuma waktu yang bisa jawab. Jadi kalau ada teori yang ada credibility ya lu is a very perseverance, itu nggak bisa lu build dalam satu hari gitu, bangun-bangun. Tapi how to you get the credibility in the long term, I think is a very gue bakal share di sini. Nanti tolong lo jelasin tuh di deck-nya itu tuh nge-create credibility one by one gitu ya, itu gimana caranya. Dan ini gue rekam karena biar lo nanti buatin deck-nya. Jadi videonya tuh gue bakal transkripin dari apa yang gue omongin sekarang nih, lo bakal buatin deck-nya ya, apapun generator. Jadi kayak buatin deck-nya dan slide-nya itu. Nah dari credibility dan yang menarik adalah ketika gue di 20 itu dan Rebel pun, pada Rebel itu kan semuanya tentang offline experience ya. Dia sewa raket gitu, dia ke visio gitu. Dan ketika dia ngeliat offline itu tuh pasti ada gapnya kan. Kalau si Hormozi bilang tuh the formula of value ya, dia ada value of acquisition gitu. Jadi lo beli tuh nggak bisa lo dapetin gitu, nggak bisa dapetin instantly lo dapetin kan. That's why kita buatin voucher as a digital, karena yang gue paling menyenangkan di produk digital itu adalah kita selalu bermain di performance ads,
di performance di PTS itu ada pixel, di mana pixel itu tuh sekarang semua sales pager kayak Link, kayak Mayar, kayak Utas tuh udah nyediain itu. Dan ya gue tinggal masukin pixelnya, gue generate tokennya. Di situ gue coba ngiklanin voucher gue pakai approach produk digital, dan kita bisa kayak ngebuatin objektifnya tuh purchase. Kita bisa set goals, yaitu cost per acquisition berapa. I think it's a very happy for running voucher offline to online with the product digital things and mindset. Dan itu kayaknya satu approach lagi. Jadi kayak bahkan lo kalau nggak punya produk, lo coba cari brand yang mau lo coba jualin voucher gitu. Jadi voucher untuk kayak voucher untuk datang ke store-nya gitu. Tapi dengan pendekatan Tripwire itu bisa juga tuh. Nah, Tripwire tuh apa tuh, kayak lo pernah lihat ini nggak, kayak Tripwire itu kayak lo kan tahu nih voucher, misalkan harga servisnya dia 1 juta gitu. Nah, vouchernya itu tuh lo jangan langsung beli 1 juta, tapi kayak yaudah lo cuman spending 100.000 dulu untuk beli voucher lo. Dimana kalau online kan ya udah dia bisa spending 100.000 tuh nggak matters buat mereka kan. Nah, dan 100.000 itu ketika datang ke store-nya tuh dia tinggal bayarin sisanya gitu. Nah, itu menurut gue bisa banget diterapin di digital product. Jadi lu bisa kayak agregator voucher, I think itu kayak belum ada deh. Lu jadi kayak udah konsul sama brand, apalagi service kayak wellness atau service apapun lah, kayak barbershop gitu, lu datang tinggal bawa vouchernya. Itu kan yang diterapin di tiket.com juga kayak sama Traveloka kan, kayak voucher gitu kan untuk datangin traffic. Itu kayaknya semua brand kalau siapapun yang bisa datangin customer ke tokonya tuh mereka happy deh buat itu. Jadi tinggal lu gimana approach-nya aja biar mereka confident, oh vouchernya tuh bisa dijual lu gitu. Nah, itu kayak tipe-tipenya di sini lu tinggal baca juga. Nanti lu siapapun itu yang buatin deck ini tuh kayak lu perlu kasih tahu tipe-tipe produk digitalnya tuh apa ya gitu. Nah, dari situ lu tahu tipe-tipenya apa. Tadi kan yang tadi ya gue filosofi tuh kayak harusnya recognize lu tahu apa yang lu punya, apa yang audiens lu mau gitu. Itu udah selesai ya nih. Nanti kalau masih bingung, nanti gue selesain dulu materinya. Nanti kalau ada pertanyaan kita bakal gas bareng-bareng gitu. Dan di sini gue pakai semuanya tuh, gue nggak prioritas kayak gue pakai Mayar, lu harus pakai Mayar, Link, Utas, enggak. Yang gue percaya adalah 3 sales pager ini mereka very competent in this industry. Jadi gue percaya mereka selalu adapt apapun kebutuhannya tentang customer journey mereka. Jadi mereka very concerned and very focus to handle that kan. Jadi ya udah, gue pakai itu semuanya gitu. Jadi kalau Mayar ini gue kasih sedikit sebut remarketing. All of the product remarketing using the Mayar. Because why? Because Mayar is a very easy to us because they have the memberships features. Dan di sini remarketing udah pasti berbayar karena kita banyak banget fitur-fitur berbayar. Walaupun yang paling berasa adalah yang berbayar itu tuh cuman bisa ganti domainnya karena pengen tetap credibility-nya kita jaga, sama ada analitiknya gitu. Semua feature-nya lo mau buatin kelas, buatin bootcamp, buatin recording, buatin template, itu tuh bisa di Mayar gitu. It's very simple. Tapi domainnya tuh kayak misalkan zitni.mayar, MYR, itu tuh selalu ada gitu. Dan prosesnya itu tuh nggak bisa langsung, nggak secepat yang lainnya gitu. Lo harus buat akun, lo harus ada verifikasi dan lain-lain gitu. Ini Mayar, semuanya fitur udah ada. Kita pakai ini all of our product ya gitu. Nah, terus yang kedua kita pakai Link ID juga. Ini Link ID gue pakai di 20feet dan produk digital lainnya. Karena kalau ini bagusnya, kalau dari tadi Mayar lo harga tadi gue pesan 349.000 ya setahun, kita langsung sebulan bahkan. Persentasenya 3%. Dia tuh motong setiap kita dapat duit, jadi langsung dipotong. Ketika kita mau check out itu tuh dia motong lagi sekitar 2.500 gitu. Nah, kalau Link itu beda. Jadi kalau Link itu per bulannya 99.000, 98 gitu, 99.000. Pixelnya harus langganan untuk dapetin pixelnya. Kalau Mayar tadi nggak perlu langganan, lo bisa masukin pixelnya. Makanya kayak
bisa banget tuh pixel itu very important for us, jadi kita harus pakai pixel kan untuk itu. Terus ketika lu dapat revenue, lu nggak ada potongan basic kayak service fee dia ke audiens sama platform, payment fee ya, kayak bank fee gitulah. Nah itu beda-beda kan, setiap lo pakai Kris, lo pakai OVO, lo pakai bank baca, atau setiap bank tuh pasti punya hitungannya. Nah itu nggak dipotong dan dua-duanya sama, duitnya itu tuh bisa lo dendanya ya, atau kayak lebihannya bisa customer yang bayarin atau kita yang nanggung. Nah tapi ketika kita mau narik duit, kalau si Mayer itu tuh langsung kena potong 5% kalau nggak langganan. Tapi kalau langganan potongannya cuma 3% gitu. Jadi potongannya seperti itu. Yang gue suka dari Link, mentoringnya tuh oke banget, karena kalau di Mayer mentoringnya tuh kita harus bayar dulu dan tahu jadwalnya. Kalau di Link kita tahu jadwalnya dulu baru bayar. Itu pertama. Yang kedua, karena kita running event juga, misalkan lo punya event satu hari gitu, satu hari itu ada 2 kegiatan gitu. Nah itu kegiatannya tuh kayak sesi A, B gitu. Nah itu gue lebih prefer pakai Link, karena satu hari di mentoring itu ada feature-nya kayak udah di jam-jam ada apa aja, jadi lo tinggal bisa kasih deskripsi, dimana deskripsi itu setiap jam tuh lo bisa tahu dan pilih deskripsi itu, pilih jadwalnya, dan dari jadwalnya udah ada kuotanya. Itu enak sih. Jadi kalau kuotanya habis ya udah selesai, nggak bisa di book gitu. Itu very helpful for us. Nah terus Linknya enaknya lagi, kalau lo clueless untuk digital produk, dia udah ada fitur kayak afiliator. Jadi lo nggak punya produk pun, kayak lo bisa langsung jualan dan lo udah bisa dapat komisi apapun yang lo jual gitu. Jadi kayaknya gue ngerasain tuh kalau Link memang very pragmatis orangnya, dia pengen cepat dapat uang, makanya dia pendekatannya, approach-nya tuh kayak gitu. Beda sama kayak Mayer tuh lebih soft spoken, I think bisnis yang lebih ya santai, dia nggak ngincar uang cepat di awal gitu. Itu. Nah terus yang ketiga, gue pernah pakai Utas buatan David juga. Utas menurut gue oke banget secara feature, karena mereka ada funnel builder, dimana kalau lo beli tuh upsellingnya dia gokil deh. Dia mirip-mirip kayak Link semuanya, jadi kayak persentasenya juga mirip gitu, potongannya juga sama persis mirip, langganannya juga harganya sama. Kalau nggak bayar menurut gue agak sayang, karena feature-nya very limited kalau nggak bayar. Dan kalau di Utas itu tuh yang gue happy adalah ya tadi funnel builder. Jadi ketika lo masuk ke halaman produknya dia, udah ada add-onnya. Nah ketika lo masuk ke checkout page dia udah bisa add-on juga. Semua sebenarnya bisa semua sama. Tapi ketika lo ngebayar itu tuh ada funnel builder, lo dimunculin lagi satu page di mana produk lo yang lo mau selling apa gitu. Dan itu menurut gue sih oke banget ya. Jadi sebelum bayar lo di offer lagi gitu. Bahkan sebelum lo nggak bayar pun itu ada offer lagi gitu. Itu menurut gue sih oke sih. Dan Link dan Mayer tuh belum bisa kapabilitas kesana gitu. Tapi sama CS tuh yang agak PR. Jadi kalau Mayer kita dibuatin WhatsApp group, is a very fast response for us. Link karena kita lagi ongoing collaboration barang Agus Leonya, jadi kita ada WhatsApp grup langsung. Tapi gue kurang tahu kalau langganan sendiri kayak enggak ya. Jadi CS-nya gue juga belum pernah ada kendala, jadi gue nggak pernah tahu seberapa cepat dia balas responnya. Kalau Mayer ada WhatsApp grup sama itunya ya, jadi happy lah. Tapi memang harga paling mahal tuh si Mayer. Kalau Utas yang menurut gue yang agak lama gitu, tapi secara feature bagus. Dan tuh kayak ya tadi kan, kayak ya very plus minus, jadi lu cocoknya yang mana gitu. Untuk pemula gue agak sulit, jadi memang visi produk lu gimana. Tapi kalau lu pakai Link, tapi lu kalau udah mau main panjang long term dan secara lu nggak pusing lah, itu menurut gue sih Mayer ya, karena dia lebih gampang, lebih reliable lah apapun produk yang lo pakai. Karena ini unik sih, Link itu tuh kan gue pakai Halo ya, kayaknya jaringannya tuh di Halo gue tuh nggak bisa kebuka gitu Link. Dan gue yakin tuh kayak ada bug di beberapa jaringan di SP yang kalau ada domainnya yang di blacklist itu tuh kayaknya nggak bisa gitu. Nah Link itu karena terlalu banyak kayak afiliator tuh mereka kayak gitu. Tapi untuk first menurut gue ya, untuk kayak lo untuk pertama kali mulai, kalau gue berdasar Link dan Mayer 1-2 lah, itu gue nggak bisa milih mana yang paling bagus, itu setara lah gitu. Tinggal kebutuhan aja yang lu sesuaiin, yang lu mau gitu.
Nah, udah dari situ udah selesai. I think penjelasan dari gue itu aja. Jadi nanti kita masuk ke diskusi ya. Thank you semuanya.